Salah satu klien aku yang konsultasi, itu hasil iklannya itu boncos mengenaskan, tapi bisa berakhir menjadi cuan. Karena di tengah-tengah konsultasi, aku sarankan untuk mengganti salah satu variabel yang akhirnya setelah dites, itu berhasil menjadi cuan. Nah, variabel tersebut itu nanti akan aku jelaskan dan juga akan aku tambahkan dua variabel lainnya juga yang juga menguatkan satu variabel tersebut. Nantinya sampai di akhir video itu aku jamin teman-teman nanti bisa langsung mempraktekannya ngulik 3 variabel tersebut. Apakah itu? Apakah ngutak-ngatik adset? Apakah mencari interest atau duplicate adset campaign? Bukan itu. Yaudah, simak aja sampai akhir di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Let's go. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun series dengan Fusik Konsultan Meta Ads. Ingat, bukan mentor, bukan guru, ya, tapi konsultan Meta Ads. Terutama buat kalian yang baru pertama kali kenal. Oke, seperti judulnya di awal tadi, aku akan membagikan ya 3 variabel yang ini bisa langsung kalian ulik ya. Nantinya setelah kalian menyelesaikan video ini sampai di detik akhir nanti ya. Yang pertama itu adalah itu adalah produk. Faktor terbesar orang beli dari iklan kita itu adalah ya produknya itu sendirinya. Kalau misal produknya itu busuk, nggak punya value yang bisa bersaing di market ya, ataupun marketnya sudah saturated gitu, ya itu susah. Jadi walaupun kalian tuh pakai budget iklan sampai miliaran pun, kalau memang produknya seperti itu kondisinya, itu akan mempersulit kalian. Ini seperti yang dialami oleh klien aku, Virgi, ya ini yang pernah konsultasi, bahkan ada videonya ya. Walaupun teknis iklannya tuh udah bener, jadi di pertemuan pertama aku benerin teknis iklannya dia itu udah bener gitu. Tapi iklannya itu ya tetap aja boncos sebagai deskan gitu. Nah, alasannya itu karena apa? Ya jadi setelah aku cek, setelah teknisnya bener, wah ini kemungkinan memang produknya gitu. Karena dia tak suruh bikin konten iklan, agak kesusahan juga gitu. Karena dia memang basicnya cuma seperti ngertinya dashboard doang. Yaudah, karena kayak gitu dan memang produknya ada kemungkinan seperti itu yang sudah saturated karena produk-produk yang mirip udah banyak. Yaudah, aku sarankan untuk apa? Testing produk yang lain gitu, ya kan? Jadi aku tanya sama advertiserku ini, tanya sama klien aku ini, kan dia kan advertiser di suatu perusahaan. Aku tanya ke dia, bos kamu itu punya nggak produk yang lain yang mungkin bisa dipasarkan gitu, pakai Meta Ads ini gitu. Nah, ternyata itu memang ada gitu. Yaudah, tes aja gitu. Nah, terus di pertemuan yang ketiga atau keempat itu ya. Nah, antara ketiga dan empat udah mulai lancar. Nah, mungkin yang antara kedua dan ketiga ini ya gitu. Nah, dan boom ya, iklannya itu menjadi cuan. Nah, ini cuannya itu menurut klaimnya klien aku karena tak amati ya, itu di dashboard itu baru cuma sebatas mendapatkan lead doang, belum langsung closing di dashboard di websitenya gitu ya. Jadi menurut klaim dia itu closingnya lebih bagus daripada yang produk yang sebelumnya gitu. Insight yang kita dapatkan dari yang pertama ini adalah coba develop atau cari produk baru ya kalau iklannya itu mau jauh lebih bagus atau iklannya busuk udah nggak karu-karuan. Nah, coba develop atau cari produk baru karena faktanya produk yang bagus itu bukan yang menurut brand itu bagus ya, tapi yang menurut market itu bagus. Yang kedua adalah konten iklan ya. Bayangin dashboard kamu penjualannya mengenaskan seperti ini. ROAS cuma 0 sekian lah gitu. Ini kan sangat mengenaskan banget. Pas klien aku ini konsultasi dengan aku menemukan salah satu variabel yang menyebabkan ROAS-nya itu mengenaskan, yaitu adalah konten iklan. Ya. Jadi konten iklannya itu masih sebatas mengumumkan, ada produk ini loh, produknya ini bisa mengatasi ini dan itu gitu. Ya itu cuman klaim sebatas ya. Dan kebanyakan konten iklan itu biasanya seperti itu, terutama untuk produk solusi ya. Itu tidak salah, cuman levelnya untuk bisa mengkonvert itu agak susah ya. Ingat, karena orang itu beli produk solusi ya, terutama di sini kita bahas itu karena hasil akhirnya. Kalau yang non solusi mungkin bisa aja kayak faktor emosi, misal kayak fashion, tas, jam dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau solusi itu adalah hasil akhirnya. Nah, ini mohon maaf ya kalau aku agak mandang ke sini karena aku lihat catatan supaya nggak ngalor ngidul.
Yaudah, jadi tanpa Favivu ya, klien aku ini itu aku sarankan untuk bikin konten iklan ya. Seingat aku menyarankan seminimalnya 2 angle gitu ya. Konten iklan yang mendemokan value produknya dengan membuktikan bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena memang kebetulannya sekali lagi produknya klien aku ini adalah produk solusi. Ya, jadi tadi ingat ya digarisbawahi. Nah, manis ya, ROAS iklan naik jadi segini dan iklannya akhirnya menjadi cuan ya. Closingnya pun itu langsung di website tanpa ada COD sama sekali ya. Karena apa? Ya karena salah satunya adalah konten iklannya tadi itu sudah mendemokan value produknya dengan membuktikan bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, itulah yang aku sering sebut namanya adalah ngulik di luar dashboard, bukan ngulik dashboard, bakar duit kalau cuma ngulik dashboard ya kan. Nah, terus yang ketiga itu adalah penawaran dan landing page. Setelah orang ngeklik iklan, itu kan pasti akan mendarat ke landing page ya kan. Landing page itu apa pengertiannya itu pembahasan yang next time ya. Nah, terutama kalau produkmu itu adalah produk solusi, itu perlu landing page yang agak panjang dibandingkan produk non solusi gitu kan. Dan itu tujuannya nanti agar bisa mengkonvert menjadi penjualan. Misal nih, bro yang satu ini yang akhirnya bisa mendatangkan penjualan setelah ngulik landing page dia. Padahal sesimpel mencantumkan bukti hasil akhir dari klaim produk yang dia jual. Misal produk kamu bisa, let's say, menghilangkan jerawat gitu kan. Ya itu harus ada pembuktiannya. Gitu kan. Dan pembuktiannya itu jangan dibuat-buat, real. Makanya produk solusi sebaiknya sebelum dipasarkan secara massal, itu kalian sebarkan dulu sampelnya ke orang-orang yang memang membutuhkan produknya. Lalu kalian itu nanti dapat feedback-nya dari mereka. Nah, itu bisa jadi bahan iklan gitu ya. Nah, jadi landing page untuk produk solusi itu jangan sebatas membahas fitur-fitur doang. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi bagian headline itu bisa dibikin penasaran lebih lanjut dan bikin orang paham ya dengan apa yang akan didapatkan kalau calon customer beli produk yang ditawarkan. Biasanya ini dengan menekankan klaim produk beneran terbukti. Tak kasih contoh aja ya. Contoh bagus misal si Hyros ya ini ya. Jadi ini dia semacam produk digital ya, semacam kayak digital tapi kayak bulanan gitu untuk memperbaiki tracking di Meta ataupun Google Ads kayak gitu ya. Nah, headline yang digunakan itu udah bikin auto paham hasilnya gitu kan dan klaimnya gitu. Di bawahnya ada gambar ataupun video untuk memperkuat. Nah, setelah itu ya, setelah headline-nya udah beres, pokoknya bagian atas sudah beres, baru setelah itu kamu membahas fitur itu boleh banget. 3 hal yang udah aku share tadi ya, itu termasuk dalam ngulik di luar dashboard yang biasanya tuh aku sarankan ke klien aku ketika konsultasi. Jadi prosesnya itu biasanya ketika klien itu konsultasi, tak cek dulu nih, teknisnya udah bener atau belum. Kalau teknisnya belum bener, itu memang perlu dibenerin dulu ya. Karena kalau teknisnya nggak bener, nanti hasil testingnya jadi invalid. Nah, aku cek dulu. Setelah teknisnya udah bener, atau aku udah ngasih saran ya kan, nah tak cek dulu ya kan. Berdasarkan keluhannya, oh coba kita lihat nih, konten iklannya, atau mungkin dari produknya sendiri, websitenya atau landing page-nya seperti apa. Nah, variabel-variabel di luar dashboard tadi itu yang diperbaiki. Nanti hasil perbaikannya itu bisa muncul di dashboard kalian. Oh, ternyata nih dengan kita ngetes konten iklan 10 nih yang sudah menimbulkan value produk, ternyata itu meningkatkan penjualan kayak atau mungkin lead kayak dibandingkan dengan konten-konten yang sebelumnya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misal kalian memang mampu ya ngulik di luar dashboard seperti klien-klien yang pernah konsultasi dengan aku dan memang butuh konsultasi ya dengan aku, silakan bisa daftar konsultasi ya, linknya di bawah. Tapi ingat, ini aku hanya memberikan pesan ini kepada kalian yang memang butuh, punya duit dan bukan yang sedang kepengen cepat kaya, karena ini bukan program cepat kaya ya. Khususnya ini untuk kalian yang sudah menjalankan Meta Ads conversion baik sales ataupun lead. Buat kalian yang mungkin dananya mepet gitu kan, dan memang nggak bisa mengikuti konsultasi yang nggak ada jaminannya, nah mending kalian itu ikutin aja video-video YouTube aku ya, terutama di Facebook Ads Anti Dukun Series yang gratis.
ya. Coba cari di YouTube aku ada playlistnya. Oke ya, gitu aja di video kali ini ya. Silakan buat kalian brand owner ataupun non brand owner itu wajib kalian praktekkan. Ya bedanya kalau brand owner itu punya kekuatan di brandnya dia, yaitu udah kekuatan yang telak dibandingkan dengan non brand owner. Gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.